Anthony berpeluang untuk meninggalkan Manchester United pada Januari 2025 mendatang. Newcastle dan Crystal Palace kabarnya berminat menampung sang pemain. Namun mantan bek Manchester United Paul Parker tidak yakin kalau kepindahan Anthony ke Newcastle atau Palace akan terwujud. Parker menilai Anthony sebaiknya kembali ke Ajax tempat ia pertama kali tampil. "Saya tidak melihat Newcastle atau Palace tertarik padanya, kecuali mereka benar-benar akan diberikan oleh United," kata Parker. "Akan lebih baik baginya untuk kembali ke rumah dan rumahnya adalah Ajax. Di sanalah ia meraih banyak kesuksesan dan namanya melambung." Cepat atau lambat Guardiola pasti akan meninggalkan Manchester City. Ederson meyakini kalau Manchester City pastinya sudah menyiapkan pengganti Guardiola. City adalah klub yang terstruktur dengan sangat baik, dikelola dengan baik, memiliki direktur yang hebat, CEO yang hebat, pelatih yang hebat, kata Ederson. "Saya yakin klub sudah memiliki calon manajer berikutnya. Saat Pep memutuskan untuk pergi mereka akan mencoba mengikuti jalur kerja yang sama." Ederson menilai kepergian Guardiola akan menjadi kerugian besar bagi Manchester City. Namun, ia yakin klubnya akan baik-baik saja setelah ditinggal Guardiola. Cole Palmer tengah bersinar terang bersama Chelsea. Carragher meyakini kalau Palmer bisa membantu The Blues finish di posisi 4 besar di Premier League. Jika pindah ke Liverpool, Carragher sangat yakin kalau Palmer bisa membantu tim asuhan Arne Slot meraih juara Premier League. Jika Palmer berada di Liverpool, Arne Slot kemungkinan besar akan menyelesaikan musim debutnya sebagai pemenang gelar, kata Carragher. "Palmer memang hebat. Saat ini rata-rata lebih banyak terlibat dalam gol per pertandingan daripada pemain hebat Stamford Bridge seperti Didier Drogba dan Diego Costa." Mantan winger Arsenal, Jermaine Pennant mengakui bahwa ia terkejut dengan performa Havertz di Arsenal. Tetapi tetap ragu apakah pemain asal Jerman ini adalah solusi jangka panjang bagi klub yang memiliki ambisi memenangkan Premier League dan Liga Champions. Sebaliknya, Pennant percaya bahwa bintang Newcastle United, Alexander Isak, akan menjadi tambahan yang sempurna untuk Arsenal. Jika Arsenal bisa mendapatkan Isak dari Newcastle sebagai nomor 9 mereka, itu akan menjadi pilihan yang sempurna bagi semua pihak bahkan lebih cocok daripada Havertz, kata Pennant. Karena kontraknya tak kunjung diperbaharui, berbagai spekulasi soal masa depan Trent Alexander-Arnold terus bermunculan. Sekarang ada rumor yang pastinya bakal bikin supporter Liverpool sangat cemas. Kabarnya Liverpool sudah menyerah mencoba memperpanjang kontrak Trent. Rumor ini disebarkan oleh Marca. Media Spanyol itu menyebut Liverpool nantinya akan berusaha melego Trent pada Januari 2025. The Reds disebut akan menawarkan sang bek raksasa La Liga, Real Madrid. Dengan demikian Liverpool tak akan kehilangan Trent secara gratis. Madrid sendiri memang sangat mengidamkan bek 26 tahun tersebut. Liverpool akhirnya disebut sudah mengantisipasi jika ternyata Virgil van Dijk cabut dari Anfield. Mereka segera bergerak mencari pengganti defender berusia 33 tahun tersebut. Liverpool dilaporkan melakukan pencarian pengganti Van Dijk di Spanyol. The Reds pun disebut sudah mendapat satu kandidat yakni bek Sevilla, Loic Bade. Gosip ini dilansir oleh Fitch. Bade adalah bek asal Prancis dan sudah membela Sevilla sejak Januari 2023 lalu. Sevilla disebut tertarik dengan ide melepas Bade sekarang ini, di tengah merosotnya prestasi klub. Liverpool pun diklaim berubah pikiran dan siap merekrut Bade per Januari 2025 nanti. Harga sang bek juga diklaim murah yakni sekitar 25 juta euro saja. Gelandang Chelsea, Enzo Fernandez mengaku tidak menikmati cara ia meninggalkan Benfica untuk bergabung dengan The Blues setahun lalu. Fernandes melakukan kepindahan yang kontroversial pada musim dingin 2023. Benfica memang ingin mempertahankannya selama 6 bulan, atau bahkan 1 musim lagi. Tetapi tidak berdaya menghentikan Chelsea untuk merekrutnya dengan harga 106 juta pound. "Izinkan saya menyapa para penggemar Benfica yang selalu mengirim pesan dan mengingat saya," kata Enzo Fernandez. "Jelas saya tidak suka cara saya meninggalkan klub, tetapi saya sangat berterima kasih kepada klub dan semua orang atas semua dukungan yang mereka berikan kepada saya." Performa apik Carreras bersama Benfica ternyata tak dilewatkan begitu saja oleh Ten Hag. Manajer asal Belanda itu pun mendesak klubnya agar bertindak menyikapi adanya ketertarikan Barcelona dan Real Madrid. "Kami memantau kemajuan Alvaro Carreras di Benfica, kami memiliki klausul pembelian kembali," ujar Ten Hag. "Kami meminjamkannya ke Preston, Granada, dia tidak banyak bermain di sana, dan kami memiliki kesempatan untuk menjualnya. Namun kami memiliki klausul pembelian kembali, yang memungkinkan kami mengendalikan situasi."
Arema sukses mengalahkan Malut United dengan skor 3-1 dalam laga pekan ke-8 BRI Liga 1 2024-2025 yang digelar di Stadion Gelora Soe Priadi. Pada laga ini Arema sempat tertinggal 1 gol di babak pertama lewat Yakob Sayuri. Tetapi Arema mampu bangkit dari keterpurukan dan mengembalikan keadaan berkat gol dari Dalberto dan 2 gol Willian Marcilio. Hasil ini membuat Arema naik ke peringkat 8 di tabel klasemen dengan poin 12. Sementara Malut United duduk di peringkat 11 dengan poin 9. Persis Solo menjamu Borneo FC pada laga pekan ke-8, BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Manahan. Hasilnya tuan rumah menang dengan skor 3-2. 3 gol Persis dicetak oleh Musa Sidibe, Karim Rossi dan Arhan Kaka. Sementara Borneo mendapat gol melalui Gabriel Furtado dan Leo Gaucho. Dengan kemenangan ini, Persis berada di peringkat ke-15 dengan koleksi 7 poin. Adapun Borneo berada di peringkat 4 dengan torehan 15 poin. Pertandingan Tottenham Hotspur versus West Ham di Liga Inggris 2024-2025 berakhir untuk kemenangan tim tuan rumah dengan skor 4-1. Laga ini diselenggarakan di Tottenham Hotspur Stadium. Mohamed Kudus sempat membawa tim tamu unggul, tetapi gol-gol dari Dejan Kulusevski, Yes Bissouma, Son Heung-min, dan gol bunuh diri Jean-Claire Todibo memastikan Tottenham kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan mereka dari Brighton. Dengan hasil ini, Tottenham berhasil menambah 3 poin dan telah mengantongi total 13 poin. Sedangkan West Ham masih belum bisa menambah pundi poin dan kini hanya memiliki 11 poin. Manchester United sukses mengalahkan Brentford di laga pekan ke-8 Premier League. Sempat tertinggal, Setan Merah menang dengan skor 2-1 di Old Trafford. Manchester United tertinggal melalui gol Ethan Pinnock di injury time babak pertama. Akan tetapi, Setan Merah bisa membalikkan keadaan lewat gol Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund di babak kedua. Dengan kemenangan ini, Manchester United kini berada di posisi ke-11 klasemen Premier League, dengan perolehan 11 poin dari 8 pertandingan. Arsenal secara mengejutkan, harus tumbang dari Bournemouth dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris pekan ke-8 di Stadion Vitality. Arsenal kalah dengan skor 0-2. Arsenal berada dalam situasi sulit sejak menit ke-30, ketika William Saliba menerima kartu merah. Saliba diusir dari atas lapangan setelah melanggar Evan Nilsson. 2 gol kemenangan Bournemouth dicetak oleh Ryan Christie dan Justin Kluivert via penalti. Hasil ini membuat Arsenal gagal mengkudeta Liverpool dari puncak klasemen. Mereka tertahan di posisi ketiga dengan 17 poin, sedangkan Bournemouth naik ke peringkat ke-10 dengan 11 poin menggeser Manchester United. Bayern Munchen kembali ke jalur kemenangan dalam lanjutan Liga Jerman 2024-2025. Mereka menggasak Stuttgart dengan skor 4-0 di Allianz Arena. Pesta gol di Rotten ke gawang Stuttgart diprakarsai oleh Harry Kane yang mencetak hat-trick, dan disusul oleh 1 gol dari Kingsley Coman. Kemenangan ini membawa Bayern Munchen kembali ke puncak klasemen dengan perolehan 17 poin dari 7 pertandingan. Sementara, Stuttgart tertahan di posisi 9 dengan 9 poin dari 7 laga. Bayer Leverkusen mengamankan 3 angka ketika menjamu Eintracht Frankfurt dalam lanjutan Bundesliga yang digelar di B Arena. Leverkusen menang dengan skor 2-1. Leverkusen tertinggal lebih dahulu karena gol penalti Omar Marmoush di menit 16. Tetapi kemudian Bayer berbalik unggul lewat gol Robert Andrich dan Victor Boniface. Kemenangan ini membuat Leverkusen berada di peringkat keempat dengan 14 angka. Mereka menggeser Frankfurt ke peringkat kelima dengan 13 poin. AC Milan dan Udinese bertemu di San Siro pada pekan ke-8 Serie A 2024-2025. Pertandingan ini berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan AC Milan. Milan unggul lewat gol Samuel Chukwueze di menit 13. Setelah kehilangan Tijani Reijers yang di kartu merah langsung pada menit 29, Milan berjuang keras untuk mempertahankan keunggulan mereka. Namun, harus diakui Milan juga terbantu dengan VAR yang menganulir 2 gol Udinese. Kemenangan ini mengantarkan Milan ke posisi ketiga dengan 14 angka. Poin mereka sama dengan Inter Milan di posisi kedua tapi kalah selisih gol. Juventus dan Lazio bertemu di Allianz Stadium pada pekan ke-8 Serie A 2024-2025. Pertandingan ini berakhir dengan skor 1-0. Juventus unggul jumlah pemain sejak Alessio Romagnoli di kartu merah pada menit 24. Namun, Juventus harus menunggu sampai menit 85 untuk memecah kebuntuan dan memastikan kemenangan. Gol itu mereka dapatkan dari bunuh diri bek Lazio, Mario Gila. Hasil ini membuat Juventus untuk sementara naik ke peringkat 2 klasemen Liga Italia dengan 16 poin
poin dari 8 laga. Sementara Lazio melorot ke posisi 5 dengan 13 poin, disalip AC Milan. Real Madrid memainkan laga tandang lawan Celta Vigo pada pekan ke-10 La Liga musim 2024-2025. Pada duel di Stadion Abanca Balaidos, Real Madrid menang dengan skor 2-1. Gol kemenangan Real Madrid ke gawang Celta Vigo dicetak oleh Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Sementara gol Celta Vigo dicetak oleh Williot Swedberg. Berkat hasil ini, Los Blancos menempel ketat Barcelona di puncak klasemen dengan perolehan poin yang sama, yakni 24 poin. Paris Saint-Germain meraih kemenangan 4-2 saat menjamu Strasbourg pada laga pekan ke-8 Liga Prancis 2024-2025 di Parc des Princes. 4 gol kemenangan PSG masing-masing dicetak oleh Seny Mayulu, Marco Asensio, Bradley Barcola, dan Lee Kang-in. Sementara gol Strasbourg dicetak oleh Sekou Mara dan Pape Diong. Tambahan 3 angka membawa PSG kembali ke puncak klasemen dengan 20 angka. Sementara, Strasbourg di posisi ke-7, mereka mengumpulkan 10 poin.